Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari seiman, hidup kita sebagai manusia senantiasa dibayangi oleh ancaman, dibayangi oleh bahaya, dibayangi oleh krisis dan kesulitan, bahkan dibayangi oleh kematian. Hal ini dimengerti sebab dosa telah masuk ke dalam dunia dan membawa maut bagi manusia. Santo Paulus menegaskan kenyataan ini dalam bacaan tadi. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudari seiman, menurut Santo Paulus, ketika dosa masuk ke dalam dunia, maut mengancam kehidupan manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Berhadapan dengan beragam ancaman,
berhadapan dengan bermacam-macam bahaya, berhadapan dengan berbagai macam krisis kesulitan, dan bahkan berhadapan dengan kematian yang senantiasa mengepung kita. Kita sebagai orang beriman, kita memiliki kekuatan khusus, harapan khusus, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Tuhanlah kekuatan kita dalam situasi ancaman, krisis apapun bagi kaum beriman. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengatasi kehancuran selain Tuhan. Saudara-saudari seiman, atas dasar ini, maka Tuhan sendiri meneguhkan kita dengan firman-Nya. Jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ada beragam ancaman datang dari musuh atau teman-teman sendiri. Namun kita hendaknya jangan takut, karena mereka hanya mengancam atau membunuh tubuh, bukan jiwa kita. Saudara, jiwa kita milik Tuhan. Tuhan memiliki hidup kita. Jiwa itulah yang akan membuka segala kebenaran dan mengatakan segala kebaikan yang tersembunyi. Jiwa itulah yang membuka jalan kehidupan yang tertutup atau tersembunyi oleh berbagai krisis kehidupan. Dari kurungan krisis kehidupan yang tertutup, Tuhan sendiri akan membuka dan menunjukkan jalan keluar yang aman bagi manusia. Dengan Tuhan hidup dan hadir dalam jiwa kita, semangat kita, pikiran kita, tidak ada suatu krisis pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak akan diketahui. Sesungguhnya krisis yang besar di zaman ini adalah krisis iman. Orang terlalu mengandalkan kehebatan pribadinya, tak mengakui kekuatan di luar diri, tak mengakui campur tangan sesamanya, apalagi campur tangan Tuhan. Orang hidup single fighter untuk hidupnya. Jarang orang mengerti bahwa wujud paling jelas kurang iman, wujud paling jelas kurang iman adalah kesombongan. Kesombongan ini memasukkan manusia dalam penjara yang tidak bisa keluar kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Saya tidak mempunyai iman saat saya memandang diri terlalu tinggi, saat saya merasa harus menyelesaikan segala-galanya sendiri, saat saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi kalau saya tidak berada di sana. Saya cemas dan takut akan banyak hal
karena meragukan campur tangan orang lain, karena meragukan kekuasaan Tuhan yang tidak akan membiarkan seekor burung pipit pun jatuh ke bumi. Tidaklah kita sangat arogan saat khawatir akan banyak hal. Orang yang terlalu berlebihan hidup dalam arogan, khawatir berlebihan adalah indikasi orang sombong. Melalui pesan Tuhan Yesus kepada para murid, Yesus ingin agar murid-muridnya jangan tinggi hati, sombong. Para murid diminta oleh Yesus agar tidak kehilangan kerendahan hati. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diminta oleh Yesus agar tidak kehilangan kerendahan hati. Di antara kita, saya dan Anda, masih ada banyak yang beriman, betul, tetapi mudah tergelincir menjadi sombong karena menilai diri terlalu tinggi, karena merasa diri yang paling bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kata-kata Yesus hari ini dalam firman-Nya kiranya membuat kita ingat bahwa kita tidak selalu mempunyai solusi yang terbaik, bahwa apapun yang akan terjadi, baik atau buruk, adalah kehendak Tuhan. Entahlah kita cemas atau tidak cemas, sesuatu yang dikehendaki Tuhan terjadi, akan tetap terjadi. Meskipun kita mengatakan kepada diri kita tidak percaya akan hal itu. Saudara-saudari si iman, marilah kita membawa pesan Tuhan Yesus. Jangan kehilangan kerendahan hati. Marilah kita membawa pesan Tuhan Yesus. Jangan sombong terhadap sesama, apalagi sombong terhadap Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.